Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rekan-rekan kita rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Rekan-rekan kita rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan sore hari ini, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana agar program kebaikan tidak mengikuti hawa nafsu. Karena di sini banyak orang yang melaksanakan program kebaikan, menolong orang, membantu orang lain, tetapi masih mengikuti hawa nafsu, sehingga pada perbuatan tersebut hanya sia-sia. Yang pertama, di mana dia hidup dan bagaimana dia hidup. Saya akan memberikan contoh tentang ini lain dari program kebaikan. Ini ada suatu ketika ada seorang ayah yang hidup bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya. Dia hidup untuk mencari nafkah, untuk mencari ekonomi kebutuhan sehari-harinya demi melaksanakan kewajiban dari seorang suami. Dan pulang-pulang kecapean dan menjadi berat untuk mengikuti atau melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Apakah ketika seorang suami itu tadi tidak melaksanakan sholat tarawih sehingga apakah pahalanya berkurang? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena kewajiban sebagai seorang suami itu tadi adalah yang paling utama di keluarganya. Mencari ekonomi, mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami tersebut. Dan program kebaikan contohnya adalah menolong sesama manusia. Menolong sesama manusia ini adalah tidak usah jauh-jauh untuk menceritakan atau mencontohkan hal-hal kecil. Banyak organisasi ini mengadakan buka bersama dan berbagi takjil di sekitarnya. Kemudian banyak organisasi ini yang hanya mengadakan buka bersama dan berbagi takjil ini tadi, tetapi tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Karena ini adalah salah satu alasan untuk mereka tidak mengikuti sholat tarawih berjamaah. Padahal di situ banyak dari mereka, banyak yang santai, tetapi mereka itu hanya mencari kesibukan di dalam acara tersebut. Makanya di sini tadi banyak orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, tetapi untuk keutamaan di bulan suci Ramadan ini banyak yang ditinggalkan. Ini adalah salah satu atau ciri-ciri orang yang tidak senang
tidak suka dengan kemuliaan atau keutamaan bulan suci Ramadan ini. Dan contoh yang kedua adalah menolong orang lain atau membantu orang lain. Suatu ketika ada dokter yang mau bepergian untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid. Namun ada seorang yang sedang sakit atau seorang pasien yang sedang datang dan untuk berobat atau untuk menyembuhkan badannya. Nah, apakah seorang dokter itu harus meninggalkan seorang pasien atau bahkan meninggalkan sholat taraweh berjamaah di masjid itu tadi? Alangkah lebih baiknya seorang dokter itu tadi harus meninggalkan sholat taraweh berjamaah di masjid. Mengapa? Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu lebih berharga, lebih baik, lebih penting daripada sholat taraweh berjamaah di masjid. Untuk itu, apakah pahala tersebut berkurang? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena untuk pahala tersebut sudah tergantikan dengan niatnya yang sempat tertunda tadi. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita sebagai dokter misalnya tadi, itu sudah menjadi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang contoh ketiga ini adalah seorang pemuda ini di masjid ataupun di musolanya menargetkan untuk melaksanakan ngaji atau mengaji di masjid di musolanya itu untuk 5 juz harus sudah khatam. Akan tetapi di posisi lain pemuda tersebut memiliki pekerjaan lain yang harus dikerjakan, sehingga ketika dia tidak melaksanakan kerjaan tersebut menjadi tidak memungkinkan, dan itu adalah salah satu pemuda yang salah kaprah ataupun bisa disebut sudah dosa besar. Untuk itu urusan kita dengan Allah itu juga sangat penting, urusan kita dengan manusia juga sangat penting. Untuk itu harus ada keseimbangan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengurusi orang lain itu hanya untuk menghindar atau tidak melaksanakan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri itu tidak ingin bersama orang lain atau meninggalkan pekerjaan dengan orang lain. Makanya modelnya orang yang meninggalkan kewajibannya dan melaksanakan ibadah puasa atau melaksanakan sholawat taraweh dan untuk kewajibannya sendiri sebagai seorang suami, tidak menafkahi seorang istri dan menafkahi seorang anaknya, itu adalah dosa besar. Dan apabila kita hanya bekerja dengan orang lain tanpa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah itu sangat penting sekali. Makanya kewajiban kita dengan apa yang telah kita lakukan saat ini, yaitu ibadah puasa, bahkan sholawat taraweh berjamaah, itu adalah harus ada keseimbangan, harus ada rata-rata. Makanya ya kita semoga terhindar dari hal-hal yang seperti itu tadi. Nah,
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada rekan-rekan kita rahimakumullah. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lali-lali. Apa yang aduh. Anas.